Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview ya tutorial mengendarai kendaraan di jalan tol Cikarang ke Bekasi. Oke, bersama saya di Wan Asgar memberikan edukasi-edukasi cara mengendarai kendaraan di jalan tol ya. Tepatnya di Cikarang, saya mau ke arah Bekasi nih ya. Pastikan eh, dokumen kendaraan sama SIM lengkap ya, dan dibawa juga ya, karena harus mematuhi peraturan lalu lintas ya. Ini saya ke arah jalur kanan. Di sini ada 4 jalur ya ke arah Bekasi, tepatnya Bekasi Timur ya. Oke, bisa kita tengok ya, jalur dari Bekasi ke Cikampek sangat padat ya, sangat rampat ya. Bisa dicek ya. Kenapa tuh? Oh, berarti macet ya. Oke. Oke, bisa dilihat ya. Pelan-pelan ya kendaraannya ya. Macet juga. Nah, jangan lupa ya subscribe ya. Sampai detik ini wajib subscribe ya. Dan klik lonceng. Oke. Saya akan berkendara tetap fokus di jalur kanan ya, jalur mendahului. Kita yang paling itu di jalan tol itu apa sih, Bang? Jadi untuk eh, bagi pemula ya yang berkendara di jalan tol itu, yang paling itu mental ya, karena mental itu sangat dipertaruhkan ketika kita mengendarai di jalan tol ya. Dan jangan lupa sabuk pengaman dipasang ya. Oke, jalur Cikarang itu cukup lumayan ya, jalannya cukup bagus. Namun emang sangat banyak gitu ya, truk-truk juga, bis-bis, kendaraan yang roda 6 bahkan lebih ya, melewati jalan ini. Karena kenapa Bang nih? Karena area ini tuh ini ya, kota industri. Jadi Karawang, Cikarang, Bekasi itu memang dipenuhi kendaraan-kendaraan roda lebih dari 6, alias kendaraan berat ya. Jadi kita itu dilarang mengantuk. Kalau mengantuk tinggal setel musik atau hiburan atau mengobrol dengan penumpang ya. Oke, nih untuk yang mau review ya, jangan lupa sediakan tisu ya di kendaraan Anda. Ya tujuannya biar kalau ada apa-apa tinggal ambil ya. Oke. Sampai detik ini jangan lupa subscribe ya, detik 3 menit subscribe jangan lupa. Ini saya dengan kecepatan 60 ya. Pokoknya di Cikarang sampai Bekasi itu rank kecepatannya itu rata-rata ya. Saya itu di 70 ya. Rata-rata 70 atau 68 ya. Kenapa? Kenapa nih? Pertanyaan nih, kenapa nih? Nih dengar nih. Karena itu di sini itu banyak truk-truk juga. Jadi saat aktivitas atau kita nyalip, salip menyalip itu sangat resikonya sangat tinggi ya, resikonya. Oke, jangan lupa ya style musik sesuka kalian ya. Yang penting tidak mengganggu pandangan saat berkendara. Nih kemarin gua ada yang nanya itu gimana sih Bang caranya kita kan supir nih itu biar mata kita itu tidak lelah gitu dalam berkendara. Kadang kan saya itu berkendara itu sehari ya,
sehari bisa 4 jam sampai 6 jam gitu. Nah, bagaimana cara ngatur waktunya dan pola hidupnya gitu ya, pola makan, sama pola tidurnya ya. Oke, di sini saya akan jawab. Yang pertama itu, Anda itu jangan mengarahkan plau AC atau arah sirip AC itu ke muka. Nah, tujuannya itu apa ya? Tujuannya itu agar mata kita itu tidak mudah ngantuk. Soalnya kan tipikal orang itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ada yang keasian ngantuk, ada yang keasian melek, ya. Nah, sampai detik ini jangan lupa subscribe dulu ya. Nanti gue lanjutin cerita-cerita yang gue alamin. Kemudian apa saja nih? Yang kedua itu ya, yang kedua itu kita itu harus menyetel musik yang berdemek, barang yang berdemek itu jangan nyantai, harus rock, harus banyak kendangnya. Itu biar kenapa? Biar kalau kalau lagunya santai, mellow itu kepikiran itu tenang. Jadi potensi ngantuknya itu tinggi gitu. Beda sama yang rock. Kalau rock kan udah musik nggak jelas, bikin sakit telinga. Ya itu yang dicari driver-driver ini jalur Cikarang. Dan ada juga ya tipsnya itu saat berkendara itu jangan perut itu jangan diisi terlalu full. Jadi secukupnya aja. Jangan terlalu kenyang. Pokoknya jangan terlalu kenyang. Kelapar nggak apa-apa. Soalnya potensi ngantuk itu buat yang kenyang, perut kenyang gitu ya. Nges ke ASEAN, tak eta. Tak eta nu iya anu yang eh, mempercepat ngantuk itu. Nah, untuk yang keempat itu apa? Yang keempat, itu kalau apa? Jangan ngelebihi batas kecepatan kendaraan. Kalau kecepatan pokoknya jangan ngelebihin dari 90 ke atas deh. Pokoknya. Sampai detik ini, sampai detik 8 menit, jangan lupa subscribe dulu ya. Jangan lupa, nanti gue ceritain pengalaman-pengalaman yang gue pernah alamin. Kemudian, nih, kan udah gue jawab 4 tuh. Nah, sekarang kemarin gue ada yang bertanya tuh, Bang, itu bagaimana sih caranya biar kita itu bisa memaksimalkan limbung gitu saat mengendarai. Nah, itu pertanyaan cukup bagus ya. Karena limbung itu kan bisa dari kendaraan, bisa dari pengemudinya juga. Soalnya kan ngaruh juga ya karena potensi aerodinamik kendaraan juga kan ngaruh ya. Soalnya kan bisa kita lihat ya kendaraan yang memiliki suspensi tinggi atau suspensi ori itu rata-rata yang limbungnya lebih banyak gitu, lebih sering daripada yang diceperin. Nah itu karena jarak, sebenarnya sih jarak antara ban sama bodi itu kan tidak terlalu ngaruh ya, tapi tergantung dari drivernya itu yang mengendarai si kendaraan. Nah cuman untuk kita itu supaya tidak limbung itu saat di pengkolan atau di kayak di tanjakan yang selokannya itu yang kecil ya yang ke daerah Bandung itu suka ada ya itu kayak kita melewati jembatan cuman kecil gitu itu sangat bahaya juga ya kalau kecepatan tinggi. Tapi itu mata kita itu harus benar-benar waspada di situ diuji. Kemudian untuk ini jangan lupa subscribe dulu ya. Oke. Okay. Kemudian untuk driver juga kan ya harus bisa memahamin gitu.
Kalau di pengkolan jangan lebih kecepatan dari 60. Sama kalau melewatin jembatan atau jalan yang mengayun ya itu tidak boleh lebih dari 40 ya, 40 kilometer atau 30, karena itu dapat potensi cek etama melayang atau ini apa namanya, flyover gitu, flyover kendaraan. Nah itu dari dua segi itu yang rata-rata yang bisa diperbaikin itu dari cara kita mengemudi. Cara kita mengemudi, kalau ke Cikarang itu emang rata-rata jalannya itu lurus, tidak ada gelombang atau tanjakan atau pengkolan yang sangat tajam ya. Di tolnya ya, di tolnya. Kalau untuk siapa di Bandung itu emang kayak jembatan itu dibikin limbung ya, karena itu harusnya dibikin rata ya karena tidak bisa dapet ya, jadi jaraknya itu dipanjangin tanjakannya itu, cuman ya efek ke kendaraannya itu kayak mau limbung gitu, kayak mau terbang gitu. Cuman dari pengemudinya itu kita harus bisa memainkan kecepatan. Oke, bentar lagi mau selesai, jangan lupa subscribe dulu ya channel ini, dukung terus channel Arsker Design. Nanti saya akan cerita lebih lanjut ya untuk cara-cara mengemudi kendaraan di jalan tol, jalan ekstrim, jalan sempit, jalan yang sulit dilalui oleh kendaraan pemula. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.